Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Di video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Hugas. Adalah film bergenre crime action yang dirilis di Filipina pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang ex-gangster yang bernama Al dan pacarnya yang dituding ngebawa kabur duit bosnya. Sehingga niat mereka untuk nikah pun malah berujung sebuah petaka. Bersama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film bermula dengan ngasih lihat Al yang berada di sebuah mobil dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ia pun mengatakan jika dirinya hanya mendambakan hidup normal dengan masalah kehidupan yang normal pula. Lalu waktu pun berjalan mundur dan ngasih lihat kondisi kota Manila yang sangat ramai. Di sana Al menjalankan bisnisnya sebagai montir mobil. Ia pun menjalani malam dengan ditemani minuman dan para bawahannya. Gak lama setelah itu, para pekerja pun pamit pulang karena mulai teler. Terdengar jika para pekerjanya Al ini nungguin undangan pernikahannya bersama dengan Liezel. Namun Al terlihat masih ragu untuk menuju jenjang itu. Gak lama setelah itu, Liezel pun datang. Mereka sempat bercanda dan bilang kalau Liezel berniat nyervis mobil. Tapi pertemuan mereka malam itu pun berujung kepada sebuah kegiatan yang penonton-penonton harapkan. Setelah selesai dengan urusannya, Liezel dan Al pun mengobrol tentang rencana mereka memulai sesuatu yang baru. Mereka juga ngebahas tentang tabungan yang tergolong kecil untuk memulai suatu keluarga. Gak lama setelah itu, seorang dengan tampang mafia pun datang ke bengkel itu. Orang itu pun disebut sebagai bos oleh Al, yang ternyata ia merupakan ketua geng yang pernah menjadi penguasa di daerah itu. Ketua itu pun bertanya tentang pesan rahasia yang telah ia titipkan kepada bawahannya James. Namun Al mengaku tidak menerimanya. Setelah itu, ketua ini pun pamit pulang karena ia kesana hanya ingin mengunjungi anggota yang memulai hidup sambil mencari uang halal. Dan setelah ia pulang, Liezel pun turun dan mengode seakan ia merasakan feeling yang kurang enak terhadap bos mereka itu. Kilas balik pun kembali terjadi saat Al baru mau bergabung di geng tersebut. Di sana ia dikerjai oleh temannya dengan mengajaknya untuk ngudut. Padahal ketua mereka mengidap asma dan tak boleh menghirup asapnya. Setelah itu, seorang pria bernama James pun memperkenalkan Al sebagai salah satu bibit unggul yang akan membantu gengnya itu. Para anggota geng pun diperkenalkan satu persatu oleh bos mereka. Di sana ia pun bertemu dengan Liezel untuk pertama kalinya. Kericuhan sempat hampir terjadi saat Al memperkenalkan diri. Ia mengaku sebagai pembunuh tanpa menyesalkan kalimatnya. Karena sejatinya ia adalah pembasmi hama alias pembunuh hewan. Sejak saat itu, Al pun secara resmi menjadi anggota geng tersebut. Lalu waktu kembali memperlihatkan di mana Liezel sangat takut jika Al diajak kembali berkecimpung di dunia kriminal gengnya tersebut. Tapi Al bersikeras mengatakan jika ia nggak pengen kembali ke pekerjaan haram itu. Lalu diperlihatkan kegiatan selama ia aktif menjadi anggota geng, di mana merampok bank merupakan hal yang biasa bagi mereka. Ketua gengnya itu terbukti sangat jago dalam menyusun strategi. Bahkan saking amannya, Al pun sempat mengambil kesempatan untuk beraksi dengan mbak-mbak teller yang ada di sana. Baguhan ka lang siguro sa ganitong trabaho. Ha? Salamat po, salamat po. James! Al! Saat mereka sudah selesai merampok bank, si security pun baru sadar dan akhirnya menyusul mereka.
Dan disinilah Al menunjukkan loyalitasnya dan kebolehannya dengan menghabisi security itu tanpa basa-basi. Sepulangnya dari sana, geng ini pun merayakan keberhasilan mereka dengan berparty ria. Namun gak lupa juga mereka pun melakukan ibadah bersama dengan niat meminta maaf kepada Yang Maha Kuasa atas apa kejahatan yang telah mereka lakukan itu. Al yang baru bergabung juga sempat berdiskusi dengan Boyong, orang yang paling religius di sana. Di mana Al ngerasa kalau beribadah sehabis membunuh itu merupakan suatu penistaan besar. Tapi Boyong beranggapan jika kejahatan apapun pasti bisa diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Gak lama setelah itu, terlihat sekelompok orang yang datang ke sana. Seseorang yang cebol terlihat ngebawa hadiah yang ternyata adalah sebuah pistol. Kelompok pendatang itu pun berniat untuk menyerang mereka. Di sana Boyong terbunuh karena mencoba untuk melawan. Akhirnya dengan keahlian Lizel dan juga Al, mereka sempat memukul mundur kelompok penyerang itu. Dan akhirnya si bos itu tahu jika pelaku penyerangan itu adalah kawan lamanya. Kematian Boyong pun menyebabkan luka mendalam bagi Lizel karena ia merupakan keponakannya. Al pun memberikan simpatinya dan akhirnya kedekatan itu menjadi awal dari hubungan mereka berdua. Terlihat bahwa bosnya itu juga merasa sangat kehilangan sosok Boyong yang religius. Gak hanya itu, dia juga menyumbang uang untuk biaya pemakamannya si Boyong ini. Setelah itu, si bosnya ini pun nyeritain awal mula perselisihan dengan teman yang bernama Dido itu. Yang ternyata Dido ini merupakan anggota lama mereka. Namun ia merasa iri dan keluar dari geng itu. Para anggota pun bergebu-gebu untuk membalaskan dendam mereka. Namun si bosnya ini menyuruh untuk bersabar sambil menyusun strategi. Kegiatan kriminal mereka pun terus-menerus berlanjut. Dan setiap keberhasilan selalu dirayain dengan self reward yang berupa kegiatan meresahkan yang diharap-harapkan para penonton. Hubungan Lizel dan Al pun semakin dekat. Mereka pun mulai masuk kepada pembicaraan yang serius. Meskipun Lizel sempat mencoba menghindar, tapi akhirnya suasana pun menjadi cair. Anggota geng mereka pun udah tahu tentang hubungan tersebut. Bos mereka pun cuma berpesan kepada Al untuk menjaga Lizel karena hubungannya dengan Boyong sudah bagaikan keluarga. Lalu berlanjut kepada obrolan malam itu, di mana Al jujur kalau sebenarnya masuk geng itu cuma mencari uang lebih aja buat bayar hutang. Karena sejatinya passionnya dia itu nggak lebih kerja cuma jadi kasir di minimarket. Tapi ia ngerasa sangat takut untuk keluar dari circle itu. Namun Lizel mengelak dengan mengatakan jika bos mereka itu akan sangat senang jika salah satu dari mereka berniat untuk mandiri. Al pun berjanji akan membawa Lizel bersamanya kemanapun ia akan melangkah berikutnya. Lalu pertemuan bos mereka dengan Dido pun terjadi, di mana ternyata perselisihan yang didasari iri dan salah paham itu hanya memerlukan kepala dingin untuk diselesaikan. Bahkan masalah mereka itu akhirnya sirna terganti dengan mie ayam yang sangat enak di hari itu. Bos geng itu akhirnya mengatakan kepada Dido jika ia akan memberikan wilayah kekuasaannya setelah ia pensiun. Namun Dido harus berusaha untuk merebut hal itu karena ia memiliki calon pengganti yaitu Al yang terlihat memiliki ambisi yang cukup buas juga. Di suatu hari, misi mereka pun gagal karena Dido sudah mengambil wilayahnya tersebut. Sayang. Bos geng itu lalu memutuskan untuk pergi dari wilayah tersebut dan mencari tempat baru untuk melancarkan aksi-aksi kriminalnya. Namun di sini Al meminta izin untuk tetap berada di sana dan mengubah markas mereka menjadi bengkel mobil. Ketua geng itu pun akhirnya setuju. Ia juga menitipkan peralatan dan keuangan geng mereka di sana. Al pun dengan senang hati menerima hal tersebut. Al kemudian langsung merombak tempat tersebut menjadi tempat mencari uang yang halal.
Di selang-selang pekerjaannya, James sempat mengunjunginya atas perintah dari bosnya. Ia ke sana untuk mengecek gaya hidup dan mengontrol keuangan bisnisnya Al, karena terendus berita jika uang geng tersebut sudah lenyap. James pun pulang dengan kesimpulan jika Al bukanlah pelaku pencurian itu. Lalu kembali ke masa kini, di mana Al dan Lizelle sedang dalam perjalanan pulang untuk meminta restu kepada orang tua. Namun Lizelle terlihat ketakutan untuk hengkang dari geng mereka. Namun perdebatan mereka pun tidak berlanjut karena kegiatan romantis yang mereka lakuin berdua. Sementara itu, kabar dari James pun dianggap sebagai sebuah kebohongan dan persekongkolan bagi bosnya. Bosnya pun sempat menanyakan keberadaan Al dan Lizelle yang menghilang dan dianggap kabur itu. Dan akhirnya James mengatakan jika mereka menuju rumah orang tuanya. James pun dieksekusi dan berakhir sebagai tumbal. Sesampainya di rumah orang tuanya Lizelle, ia pun sempat nyiduk adiknya yang terjun ke pergaulan bebas. Lizelle pun lalu memperingatkannya dan memberikan nasihat bagi adiknya tersebut. Mabubuntis ka. Gak lama setelah itu, kegiatan perkenalan sambil meminta restu itu pun harus terhenti karena ternyata bos mereka menyusul ke sana. Kedua orang itu pun akhirnya kabur dengan menggunakan mobil mereka. Tara! Boss, Dinadalo ka lang namin kuya. Aksi baku tembak pun terjadi. Dan Lizelle harus berakhir tak sadarkan diri. Di akhir dari pelariannya, Al yang sudah sangat kesal karena tuduhan tanpa bukti pun akhirnya membunuh bosnya itu. Sementara itu, terlihat ternyata pelaku dari pencurian uang itu adalah pacarnya si ketua geng. Namun Al dan Lizelle menjadi kambing hitamnya. Padahal Al dan Lizelle sudah mantap dengan kehidupan barunya yang mereka percayai lebih baik itu. Meskipun uangnya gak sebanyak zaman ikut ngerampok dulu. Dan film pun berakhir dengan memperlihatkan Al yang menghampiri Lizelle. Terlihat kedua orang itu pun dengan kondisi yang sangat buruk, namun Lizelle memberikan kabar baik, yaitu sebuah tes pack dengan hasil positif _2. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul Hugas, yang artinya pembersihan. Di mana dari kisah mereka terbukti bahwa setiap kejahatan yang dilakukan pasti ada ganjaran yang harus didapatkan. Gue Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergejotan selanjutnya. Salam masa mantap.